Sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa kita berbagi dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Semoga kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Amin, amin. Langsung mawon kita bahas. Tidak perlu panjang bahasanya, langsung mawon ya. Para jamaah, ada sebuah cerita dan kemungkinan kalau pernah menceritakan dulu, tapi ini ada tambahan dan ini bagus sekali kita menjadikan semacam motivasi penyemangat kita agar supaya kita semakin tambah cinta kepada kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis para jemaah, ada seseorang sahabat datang. Ada yang mengatakan itu orang Arabi, orang desa, Bedui, orang pedalaman. Beliau datang kepada Rasulullah. Bahwa yang khutbahkan pada saat itu Rasulullah sedang khutbah. Ya Rasulullah, kata orang Bedui ini, orang pedalaman, mata saat kapan hari kiamat? Karena Nabi menjawab, wa mada a'daka lis-sa'ah. Untuk apa kamu bertanya hari kiamat? Apakah Anda sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Lalu kemudian si orang Badui tadi, orang pedalaman tadi menjawab, Hubullah wa Rasulih. Yang saya persiapkan hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Kamu, Anda nanti akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Artinya ketika kita memperingat Maulid Nabi, itu artinya kita cinta kepada baginda Nabi. Ketika kita cinta kepada baginda Nabi, insya Allah kita akan nanti kita berkumpul dengan Nabi Muhammad yang dijamin sudah masuk surga. Lalu kemudian di dalam riwayat lain disebutkan, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana rajulun yuhibbul musalli wa la yusalli illa qalilan? Bagaimana ya Rasul, ada seseorang dia hanya cinta kepada orang yang ahli sholat, wa la yusalli illa qalilan, dia sholatnya arang-arang. Bolong-bolong, kadang sholat, kadang sholat. Lagi sholat, apa? Dua ke segini sholat, lagi jumpa, apa? Lagi dua apa? Sholatnya, lagi galau sholatnya, ya apa? Bagaimana ya Rasul? Tapi orang ini cinta kepada orang yang suka mau sholat di masjid, suka kepada orang yang apa? Suka ngaji. Wahibus ini kata Badui tadi, dia suka cinta kepada orang yang berpuasa, wala yasumu illa qalilan, tetapi dia sendiri akan puasa. Pas lagi sehat puasa, pas lagi enak puasa, tapi kalau nggak enak nggak puasa, lagi galau tadi itu nggak puasa. Wa yuhibbud dzakirin wala yadhkuru illa qalilan. Dia cinta kepada orang yang berzikir, sholawatan, tahlilan, cinta senang. Tapi dia sendiri jarang berzikir. Pokoknya kalau ada tetangganya berzikir, sholawatan, kumpulan tahlil, senang banget. Tapi gak bilang melok. Buatan. Ya alhamdulillah, yang penting senang mawon. Cukup nih Bu. Ya mau bayar Rasul. Ada orang seperti ini senang kalau tetangganya ada kumpulan tahlilan, ada kumpulan sholawatan, ada kumpulan yasinnya. Tapi dia sendiri gak pernah ikut, tapi senang. Jangan lupa ya Rasulullah, kata Rasulullah. Wa yuhibbul mutasaddiqin wa la yatasaddaqu illa qalilan.
Dia senang kepada orang yang bersedekah, tapi dia sendiri jarang sedekah. Senang boy. Wa yuhibbul mujahidin wa la yujahidu illa qalilan. Dia senang orang yang berjihad, yang berjuang membela agamanya Allah, senang kepada para ulama, senang kepada para ustaz, senang. Tapi dia sendiri dia nggak tahu apa-apa, biasa-biasa nggak tahu apa-apa, tapi senang. Ketika kedatangan ustaz, ketika kedatangan kiai para ulama, senang dia. Walaupun dia tidak tahu apa-apa. Ya apa ya Rasulullah, katanya Rasulullah. Wa huwa fi dzalika yuhibbullah wa rasul wa yuhibbullah wa rasuluhu wal mu'minin. Apakah orang semacam ini tadi dia orangnya suka kepada orang yang sholat tapi dia sendiri jarang sholat. Dia suka kepada orang yang berpuasa tetapi dia sendiri jarang puasa. Dia suka kepada orang yang bersolawatan, zikir, majelis taklim, majelis zikir, solawat, tapi dia sendiri nggak mau solawatan, nggak mau zikir. Dia senang kepada orang yang bersedekah, tapi dia sendiri nggak mau bersedekah. Ya apa ya Rasulullah? Apakah orang semacam ini dikatakan orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang muslimin mukminin? Beliau menjawab, huwa yauman qiyamati ma'aman ahabbah. Nanti dia di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintai. Insya Allah orang semacam itu, walaupun nggak pernah zikir, nggak pernah sholawatan, mudah-mudahan itu ya. Ini cuma perumpamaan mawar. Insya Allah ketika dia senang ketika mendengarkan sholawatan, senang ketika mendengarkan zikiran, senang ketika ada orang puji-pujian. Insya Allah orang semacam ini nanti di hari kiamat, insya Allah ujung-ujungnya, walaupun disiksa dulu mungkin, ujung-ujungnya dia akan bersama orang yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa para jemaah. Jadi mudah-mudahan kita kehadiran di sini ini dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendengarkan pengajian kita, salawat kita, zikir kita, mudah-mudahan juga dicatat termasuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perjanjian tahu buat perjanjiannya ada yang namanya orang yang bernama Abu Lahab dan Abu Thalib. Pernah ngertos, pernah dengar? Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah. Beliau niku meninggal belum mendapatkan hidayah masuk Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keburu meninggal. Selama hidupnya beliau itu selalu menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah. Selalu dihalang-halangi, dilarang. Sampai-sampai istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil ini selalu menyebarkan fitnah. Ya nopo supaya dakwahnya Nabi Muhammad ini tidak sukses, tidak berjalan. Dan itu diabadikan terkait dengan kelakuannya Abu Lahab dan istrinya di dalam surat At-Tabat. Al-Lahab itu tabat yada Abi Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab, binasahlah. Ada yang mengatakan rugilah kedua tangannya Abi Lahab, maksudnya jiwanya Abi Lahab hancur, binasa. Wa tab, sehancur-hancurnya, sebinasa. Jadi kok diabadikan? Tapi panjenengan pernah mendengar nggak? Ternyata Abi Lahab walaupun diabadikan di dalam Al-Quran masuk neraka, ternyata beliau itu ternyata mendapatkan keringanan dari Allah siksaannya. Nopo penyebabnya? Ternyata penyebabnya yang meringankan siksaannya Abi Lahab itu adalah karena dia sejak dulu ketika Nabi baru lahir itu ternyata Abi Lahab itu bahagia, senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, dimerdekakan dalam rangka nopo, saking senangnya nopo lahirnya Nabi Muhammad. Sampai kemudian gara-gara ini kemudian Abi Lahab mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senang, saking senangnya terhadap kelahirannya Nabi Muhammad, yaitu dengan memerdekakan
budaknya yang bernama Thuwaibah. Yang kedua Abu Muthalib. Abu Muthalib juga begitu. Abu Thalib juga begitu. Dia itu adalah pamannya Nabi, tapi dia itu selalu melindungi Nabi. Begitu ada orang yang berbuat, orang kafir yang mencelakai beliau, selalu dilindungi oleh beliau. Selalu dilindungi beliau. Tapi dia belum sempat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburu meninggal. Lalu ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, kira-kira ada enggak sesuatu yang memberi manfaat kepada pamanmu yang bernama Abu Thalib? Lalu Rasulullah menjawab, kalau seandainya bukan karena saya, Abu Thalib itu sekarang dia akan berada di neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Tetapi sekarang oleh Allah gara-gara mendapatkan syafaat dari saya, dia sekarang berada di neraka yang paling dangkal. Iku berokai nopo berokai karena nopo hidupnya pernah membela Nabi, senang dengan Nabi. Artinya begini para jemaah. Cerita seperti ini bisa ditarik kesimpulan kita setidak-tidaknya walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak ngaji, mungkin boleh dapat hidayah. Atau sampai kemudian dalam hati ini benci terhadap adanya pengajian. Jangan sampai benci terhadap mushola, adanya sholat kami, mungkin pengajian dan sebagainya. Jangan, karena itu nanti bisa menyebabkan panjenengan takutnya nanti nopo, bisa menyebabkan panjenengan nanti diadab, tidak mendapatkan nopo. Jadi kayak Nabi Abu Thalib. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Gak apa-apa walaupun gak sholat sementara, mungkin karena belum kebuka karena kesibukan dan sebagainya. Gak apa-apa mungkin belum kebuka ikut pengajian dan sebagainya, mungkin belum, siapa tahu besok kebuka. Tapi yang terpenting menjaga hati ini yang terpenting. Hati ini dijaga. Jangan sampai hati ini tidak suka dengan kebaikan. Itu yang terpenting para jemaah. Ada sebuah cerita lagi para jemaah, ketika ini terkait dengan kesabaran Nabi Muhammad, dan ini perlu ditiru. Nabi Muhammad itu tidak pernah marah, tidak gampang emosi, tidak gampang gondokan. Makan si gondokan ya. Niku pernah ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah itu khutbah di atas mimbar. Kemudian Rasulullah menjelang mau sholat subuh, ketika menjelang wafat Rasulullah naik ke mimbar khutbah. Niku khutbah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa kira-kira di antara kalian pernah saya dolimi? Kata Rasulullah, faliyakum, berdirilah sekarang, coba saya sekarang hukum. Siapa? Kata Rasulullah. Berulang-ulang mengatakan seperti itu Rasulullah, wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian pernah didolimi oleh saya? Berdirilah. Sekarang saya hukum. Sebab kalau saya minta, kalau tidak dihukum sekarang, nanti saya dihukum di hari kiamat, kata Rasulullah. Tidak ada yang mau berdiri. Tiba-tiba ada seorang yang sangat tua sekali, yang bernama Ukasha berdiri, lalu kemudian mendatangi Rasulullah, lalu mengatakan beliau, ya Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya pernah bersama Anda ketika berperang salah satu peperangan, dan pada saat itu saya jatuh dari unta saya. Dan begitu saya mendekati unta panjenengan, tiba-tiba unta saya terjatuh. Karena unta saya dekat dengan unta panjenengan, lalu panjenengan kemudian memukul tongkatnya itu ke unta. Dipukul untanya, tapi bukan untanya yang dipukul, tetapi kena Ukasha. Entah itu apakah panjenengan sengaja ya Rasul,
sengaja mukul saya atau sengaja mukul unta? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, tidak mungkin utusan Allah itu sengaja memukul kamu wahai Ukasyah. Lalu kemudian sahabat Nabi Muhammad menyuruh Bilal untuk mengambil tongkatnya di rumahnya Fatimah. Lalu diambillah, kemudian ditanya oleh Fatimah untuk apa? Ternyata kemudian dijawab, tongkat ini untuk seseorang yang mau menghukum Rasulullah. Lalu kemudian dibawalah tongkat, diberikan kepada Nabi, lalu kemudian diberikan kepada Ukasyah. Begitu diberikan kepada Ukasyah dan mau memukul Nabi, para sahabat menjerit pada saat itu. Bagaimana tidak menjerit seorang Nabi dipukul dengan tongkat? Lalu kemudian sahabat Umar, Abu Bakar dan Umar berdiri. Wahai Ukasyah, nahnu ikhtasiminna. Sudah saya ini salah satu di antara saya ini dikisos saja, dihukum. Jangan menghukum Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, tidak usah ikut campur, sudah duduk aja, kata Rasulullah. Lalu kemudian Ali berdiri, sama dengan ucapannya sahabat Abu Bakar dan Umar. Lalu kemudian yang terakhir cucunya Nabi Hasan dan Husain berdiri. Sudah Ukasyah, kamu tahu saya ini adalah cucu kesayangannya Rasulullah. Sudah saya ajak yang dikisos, yang dihukum. Lalu kemudian Nabi mengatakan, sudah jangan ikut, biarkan dia Ukasyah mengkisos saya, menghukum saya. Lalu apa? Lalu kemudian begitu mau mengkisos, mau menghukum Rasulullah, mau mencampur Rasulullah, begitu mau dicampur, lalu Ukasyah mengatakan, ya Rasul, dulu ketika Anda memukul saya pada saat salah satu peperangan, saya tidak pakai baju, katanya Ukasyah. Jadi sekarang Anda jangan pakai baju. Begitu dibuka baju, langsung dibuka sama Rasulullah, bajunya dibuka. Begitu dibuka, kelihatan kulitnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Langsung sama Ukasyah, Nabi itu bukannya dipukul, tetapi dirangkul, diciumi Rasulullah. Diciumi Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah, Bapak Ukasyah mengatakan, ya Rasul, bagaimana saya bisa memukul, bisa membalas penghukuman jenengan, kata Ukasyah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ala tara ila ahlil jannah falyandur ila hadzal rajul, kata Rasul. Ingatlah, kalau Anda ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini, kata Rasulullah. Begitu mendengar para sahabat, lalu kemudian para sahabat berdiri semuanya menciumi Ukasyah. Ukasyah diciumi, kemudian mengatakan, bubalaka lakal darajatal ula. Kamu bahagialah kamu Ukasyah, kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan kamu bersanding dengan Rasulullah SAW. Itu kata para sahabat. Akhirnya itu menjelang wafatnya Rasulullah. Rasulullah nggak pernah, kesimpulannya di cerita ini, Rasulullah itu nggak gampang emosi, nggak gampang gondokan, nggak gampang marah. Makanya beliau mengatakan, la taudab, jangan marah, jangan marah. Tapi ini gampang diucapkan tapi sulit. Apalagi sama bujuk itu suaminya. Angel. Kita menjelaskan tentang akibatnya bagaimana seorang suami memarahi suatu istri memarahi suaminya. Waktu ini bukan kita macam-macam. Ibu Mawar. Intinya begini para jemaah. Di bulan Maulid ini, mari kita di samping kita membaca salawat, menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Mari kita jangan lupa juga meneladani Rasulullah SAW. Salah satunya di antara beliau sabar, gak gampang emosi, gak gampang marah. Itu Mawar materi pada malam hari ini sedikit semoga bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan salawat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hajat terutama hajat Sayyidul Hitaib. Sahibul hajat dikabulkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wa lakum ya hadirun wa walidina wa walidikum khassah wa amwatina wa amwatikum wa amwatul muslimin ammah. Khususan ila arwah khususan ila sahbibil aqwa hadal